Baik, pemirsa, sebelum kami lanjutkan perbincangan lagi dengan Pak Slamet Pribadi dan juga Mas Reza Indragiri, kami akan terlebih dahulu mengajak Anda kembali melihat bagaimana proses penangkapan pelaku dari penembakan maut yang terjadi di Kelapa Gading. Ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian berhasil menangkap 12 orang pelaku, termasuk juga dengan otak pelaku pembunuhan ini, yang merupakan wanita Nurutfiah yang sudah bekerja dengan korban. Korban ini merupakan pengusaha pelayaran, sudah bekerja selama 8 tahun, sejak 2012 hingga tahun 2020. Ini kita lihat pihak kepolisian juga datang ke rumah para pelaku dan juga menemukan senjata. Kita akan dengarkan juga terlebih dahulu mungkin percakapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ibu ikut saya nanti ya. Kemana? Polda ya. Polda. Ya, saya kan anak-anak saya gimana? Ikut. Punya ibu apa punya suami ibu? Biar gitu aja. Iya. Di videoin ya. Video apa? Kita nggak ada ya. Pak itu udah lihat ya? Iya siap. Oke. RT. HP nanti. Ibu ini apa? Proses pengejaran terhadap pelaku yang menangkap pelaku yang merupakan eksekutor pelaku penembakan di Lampung. Dan bahkan nanti kalau Anda bisa saksikan saat kepolisian ini kemudian datang ke rumah pelaku, ditemukan barang-barang yang diduga dikenakan atau dipakai saat melakukan pembunuhan. Hei, tangan belakang. Hei, siapa ini? Masker kamu. Ini dia. Ini dia. Dapat udah. Alhamdulillah. Saya nggak ngerti bener itu. Aduh. Senpinya. Ya, keluarin semua aja. Keluarin aja. Semua ya. Ini ya. Kosongin dulu. Kesana dulu. Nah, ini mau. Jadi seluruhnya dulu. Bentar ya. Ini apa, Bu? Saya nggak tahu saya itu. Ya enggak, ini apa? Itu apa? Ya, pistol. Pistol, udah ya. Punya siapa? Punya siapa? Ya saya nggak tahu punya siapa. Saya nggak pernah ngeliat itu, tahu ada di situ. Punya siapa? Saya suami saya juga dia megang, saya nggak pernah ngeliat. Ya, Nggak tahu enggak saya. punya siapa? Ya, saya nggak tahu. Punya ibu apa punya suami? Punya ibu bisa. Ya nggak tahu punya siapa. Sumpah demi Allah. Ibu ikut saya nanti ya. Kemana? Polda ya. Polda. Ya, saya kan anak-anak saya gimana? Ikut. Punya ibu apa punya suami? Punya ibu apa punya suami ibu? Jangan. Biar gitu aja. Iya. Di videoin ya. Video apa? Kita nggak ada ya? Pak itu udah lihat ya? Iya, siap. Oke. RT. HP nanti. Ibu ini apa? Perlihatkan kepada Anda video eksklusif yang kami dapatkan. Ini adalah proses pengejaran kepada pelaku. Baik, ini adalah yang Anda saksikan merupakan hasil rekaman CCTV saat penembakan terjadi. Bisa kita lihat dari jarak dekat, pelaku ini menembak dari arah belakang korban sehingga korban pun tewas dengan 5 luka tembakan. Baik, ini merupakan rekaman CCTV kamera pengawas pada pembunuhan yang terjadi di Kamis siang 13 Agustus pukul 12 siang. Hal ini yang membuat Mas Reza kemudian memutuskan bahwa rasanya eksekutor ini merupakan pembunuh bayaran dari tipe 2 tadi, tipe pertama atau tipe 2? Betul, tipe 1 atau tipe 2.
Baik, dan kami juga akan bawa Anda untuk melihat ini adalah rangkuman data fakta, catatan-catatan yang akan kami sajikan mengenai pembunuhan maut di Kelapa Gading ini. Pemirsa, ini kita lihat, kami membuat kronologi kejadian penembakan pengusaha di Kelapa Gading. Korban baru saja berjalan 50 meter saat pelaku menodongkan senjata. Korban ini memang meninggalkan tempat kerjanya ini untuk menuju ke rumah. Waktu itu alasannya untuk bisa makan siang. Tapi kemudian inilah dia sang eksekutor berusaha mendekat. Anda sudah lihat tadi rekaman CCTV-nya. Dan korban memang sempat berlari, tapi dikejar pelaku dengan melakukan penembakan sebanyak 4 kali. Kita lihat dari bagian belakang, pelaku ini melakukan tembakan. Selanjutnya, usai menembak, eksekutor lari menuju rekannya yang menunggu di atas sepeda motor. Ini juga yang disebutkan oleh para saksi, Mas Reza, sehingga kemudian pihak kepolisian memutuskan ini ada 2 pelaku penembakan. Sudah ada rekannya yang menunggu di sepeda motor. Dan kalau lihat dari rekaman CCTV-nya ini menggunakan helm dan juga jaket dari ojek online. Dan pelaku pun melarikan diri dengan sepeda motor. Kita akan kembali saksikan. Ini Mas Reza yang dilakukan detik-detik penembakan. Kita lihat, jadi memang sempat berpapasan korban dengan pelaku ini. Ya. 4 kondisi sekaligus ya, tadi sempat kita obrolkan. 1, ini dilakukan pada jarak yang amat sangat dekat ya, point blank. Nyaris tidak ada jarak antara pelaku dengan sasaran. Yang kedua, sasaran juga dalam kondisi tidak bergerak kiri kanan maju mundur tidak ya, tapi relatif statis. Yang ketiga, dilakukan pada siang hari, terang, tidak ada halangan terhadap penglihatan dari si pelaku. Dan yang keempat, lingkungan sekitar juga tidak mengganggu, tidak menampilkan aktivitas atau memunculkan gelagat bahwa akan menggagalkan operasi pembunuhan ini. Bahkan rasanya tidak ada orang berjalan ataupun duduk di koridor sekitar terjadinya penembakan. Betul. Jadi ini kan sebuah situasi yang tanda petik ideal ya untuk mencabut nyawa orang. Tanda petik ya, tanda petik. Jadi pertanyaan justru kenapa dalam situasi yang tanda petik seideal itu justru ada sekian banyak peluru yang meleset dari sasaran. Tambah lagi kalau kemudian kita perkaya, bisa-bisanya orang itu sampai kepleset sedemikian rupa. Betul-betul, saat melarikan diri. Seolah-olah ada koordinasi motorik yang tidak berjalan kan seolah-olah pada saat itu. Saking paniknya kah itu, saking takutnya kah itu, dan seterusnya. Baik, nah ini kita langsung saja untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kombes Pol Yusri Yunus, selaku Kabid Humas dari Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yusri Yunus. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Pak Yusri. Baik, Pak Yusri Yunus, ini mungkin bisa dijelaskan kembali sebenarnya bagaimana motif dari pelaku, terutama otak dari pelaku pembunuhan ini yang juga merupakan karyawati NL. Terima kasih, memang betul ada 12 tersangka yang kita amankan di 2 laporan polisi yang berbeda ya. Tapi kata bahwa ada berbeda, 2 ini tersangka yang memang kita serahkan di Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 tentang senjata api. Kemudian ada 10 memang tersangka yang kita amankan. Tepatnya adalah pelakunya adalah seorang wanita. Ya. Inisialnya adalah NL. Motif yang paling utama setelah kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan bahwa memang yang bersangkutan ini punya rasa sakit hati. Sudah sejak lama karena yang bersangkutan memang ini adalah pegawai administrasi di bidang keuangan di PT Dwi Putra Tirta Jaya. Pemiliknya adalah si korban yang tertembak. Selama dari tahun 2012 ini dia menyimpan sakit hatinya karena sering dimarah-marahi, kemudian juga sering dikeluarkan kata-kata yang tidak senonoh oleh korban. Itu pengakuan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian yang kedua motifnya adalah pernah memang ada audit di perusahaan tersebut yang memang ada indikasi bahwa si NL ini, administrasi bidang keuangan ini, tersangka ini adalah ada indikasi menggelapkan uang perusahaan yang memang sudah diancam berapa kali akan dilaporkan ke kantor polisi. Nah, ini yang kemudian yang membuat si tersangka NL ini kemudian merencanakan, berniat untuk melakukan pembunuhan terhadap, menghilangkan nyawa daripada si bosnya sendiri ini atau si korban ini. Yang pertama-tama yang dihubungi adalah saudara RM. RM ini adalah suami siri yang berada di Lampung, suami siri daripada si NL sendiri. Ini sudah direncanakan sejak bulan Maret lah.
sempat dia sedikit mengeluh kepada RM, tetapi pada saat itu belum terlalu diindahkan oleh RM. Nanti pada saat sekitar 4 Agustus, ya 4 Agustus, kemudian RM mengeluh lagi dengan sedikit mengarang cerita bahwa dia mimpi ini perintah dari bapaknya untuk menghilangkan nyawa orang ini karena sudah menyakiti hatinya dan siap menyiapkan dana sekitar 200 juta untuk segera menghilangkan bosnya ini dan minta tolong ke RM untuk mencari orang untuk melakukan. Nah, itu awalnya, Pak. Baik, Pak Yusri, jadi keputusan untuk bisa mencari eksekutor ataupun pembunuh bayaran ini datang dari NL ya Pak, bukan dari RM-nya? NL ini berniat membunuh, kemudian minta tolong ke RM sebagai suami sirinya. Dari situlah kemudian dengan goda-godaan bahwa memang dia mimpi dan dia kemasukan bahwa bapaknya ini minta supaya segera untuk menghilangkan orangnya kita. Minta tolonglah kepada RM. Nah, dari situlah kemudian RM mencari, ya, karena dia tinggal di Lampung, mereka dalam satu kelompoknya memang orang tua dari NL ini salah satu orang yang disegani, segani atau guru ya daripada semua tersangka yang ada ini. Kemudian dari situ kemudian dia merencanakan minta tolonglah kepada rekan-rekan yang lain, ada sekitar 8 orang pada saat itu untuk mereka merencanakan sampai berpindah-pindah beberapa tempat, Mbak. Baik, Pak Yusri, nanti kita akan dapatkan informasi kembali, kita akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan lagi dari Pak Yusri, tapi kita akan jeda sejenak dulu, Pak. Apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali.